Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua bapak-bapak. Nah, suara saya kedengeran Pak ya? Kedengaran. Ini di samping bapak-bapak juga ada ibu-ibu ini. Oh ya, bapak dan ibu. Nah, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk ini Pak, untuk berbagi sedikit pengalaman di pekerjaan kemarin yang saat ini sudah memasuki masa garansi 1 tahun ke depan Pak. Ini sudah berjalan beberapa bulan, 2 bulan jalan. Perkenalkan, nama saya Fajar Prastia, alumni dari Teknik Fisika UGM, angkatan 2006. Di sini saat ini saya di PT Proses Bangun Persada untuk proyek CAF-TLS 5. Dan saat ini, seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini masih masa garansi atau masa perawatan. Untuk share-nya mungkin bisa saya atau dari ini Bapak Edi, Pak. Untuk share screen, Pak. Oke, kalau gitu saya share screen-nya, Pak ya. Saya minta izin, Pak. Ya, ya, silakan, Pak. Silakan. Pada kesempatan sore ini saya akan mempresentasikan dengan judul pengoperasian dan pengendalian Cold Handling Facility atau disingkat CAF Train Loading Station atau TLS 5. Ini fasilitas Cold Handling Facility ini miliknya PTBA, Pak. PT Bukit Asam Tbk yang berada di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Isi presentasi ini ada 4 bagian. Yang pertama itu menjelaskan tentang overview CAF-TLS 5 UPTE. UPTE ini unit pertambangan Tanjung Enim, Pak. Jadi salah satu unit pertambangan PTBA. Yang kedua, bagian kedua akan saya jelaskan terkait dengan conveyor sistem CAF-TLS 5 yang telah dibangun. Yang ketiga, control sistem CAF-TLS 5. Itu nanti bagaimana arsitekturnya, dia mengendalikan apa aja, dan dia cara mengoperasikannya gimana, gitu ya. Yang keempat, sudah saya jelaskan terkait dengan pengoperasian dan pengendalian CAF-TLS 5. Oke, lanjut, Pak.
Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan kegiatan di unit pertambangan Tanjung Enim di PT Bukit Asam Tbk. Nah, saat ini ada 5 fasilitas CFTLS yang ada di UPTE, Pak. Ada 3 pertambangan. Yang pertama Muara 3 Besar atau MTB. Yang kedua ada tambang air laya. Yang ketiga di Bangko Barat. Untuk MTB atau Muara 3 Besar dan tambang air laya memiliki 2 fasilitas CFTLS, yaitu TLS 1 dan TLS 2. Sedangkan di Bangko Barat itu ada saat ini itu ada 3 fasilitas CFTLS, yaitu TLS 3, TLS 4, dan yang baru dibangun ini TLS 5. Dari Bangko Barat, dari pengembangan Bangko Barat, nantinya akan dikirim ke Stokpel Tarahan dan Stokpel Kertapati. Stokpel Tarahan ada di Lampung dan Stokpel Kertapati ada di Palembang. Dengan teknologi CFTLS 5 ini diharapkan PTBA akan meningkatkan ini, Pak, meningkatkan produktivitas, dan juga keuntungan lainnya adalah dengan penghematan bahan bakar. Ini yang saya kasih tanda merah, itu merupakan fasilitas baru, saat ini sudah dibangun, itu berupa dam hopper, di bawahnya itu ada breaker, yang selanjutnya batu bara ini akan diangkut ke sistem konveyor menuju ke Stokpel 5, dan dari Stokpel 5 ini dikirim lagi melalui konveyor ke TLS. Untuk lebih lanjut terkait dengan coal handling facility TLS 5 ini, saya akan jelaskan detailnya. Ada berapa konveyor, ada 9 konveyor, ada fasilitas untuk penghancur, memperkecil ukuran batu bara, ada fasilitas untuk menyimpan sementara batu bara, ada fasilitas untuk mengangkut batu bara sebelum diangkut oleh kereta api. Oke, kita mulai dari paling ujung, paling atas. Mula-mula batu bara diambil dari tambang, kemudian diangkut oleh dump truck dengan eskavator, diangkut oleh dump truck, kemudian ditumpahkan ke hopper, area dump hopper. Di sini ada 2 dump hopper, ada 2 hopper. Yang di bawahnya ada breaker untuk mengecilkan ukuran batu bara ke ukuran yang lebih kecil, yaitu sekitar 200 mm. Dari tambang itu batu baranya ukurannya bisa mencapai 600 sampai 1000 mm. Terus diperkecil ukurannya
menjadi 200 mm. Jadi ada 2 dump truck di situ menuangkan batu bara, terus kemudian batu bara tersebut dipecah ukurannya menjadi lebih kecil, terus diteruskan ke sistem konveyor. Masing-masing dari dumper itu memiliki kapasitas 1000 ton per hour atau 1000 TPH. Kita namai konveyor yang dari area dumper ini dengan CV508A dan CV508B, karena ada dua fasilitas dumper dan feeder picker. Untuk mendukung, kemudian dari situ dari feeder picker atau dari dumper tadi terus masuk ke konveyor, dan konveyor CV508A ini memiliki kapasitas masing-masing 1000 ton per hour. Nah, untuk mendukung peningkatan produksi diperlukan temporary stockpile yang nantinya kalau ada gangguan di dumper, dan sistemnya tidak memenuhi sistem, jadi supply-nya tidak mencukupi, maka bisa disuplai dengan temporary stockpile atau ROM stockpile kita nyebutnya. Dari ROM stockpile yang punya kapasitas 250.000 ton itu didorong ke reclaim feeder, kemudian dari situ masuk ke konveyor, sistem konveyor CV507. Dari dumper, dari konveyor 508A dan konveyor CV508B masuk ke CV508 melalui transfer tower ini, Pak. Transfer tower batu bara ditumpahkan ke CV507. Dan tetap CV507 ini memiliki kapasitas 2000 ton per hour. Selanjutnya, dari CV507 diteruskan ke CV506. Oh, enggak, saya ini ya. CV506. Ya, untuk mendukung sistem konveyor tersebut, di situ ada equipment yang namanya drum iron magnet, untuk menangkap material seperti besi dan material metal lainnya yang berpotensi merusak belt konveyor. Ada 3 drum iron magnet tadi di 508A, 508B, dan 507. 508A jikalau ada material besi yang terangkut di truk, itu bisa ditangkap oleh sistem magnet. Begitu juga jikalau ada di temporary stockpile ini ada material besi, maka dapat ditangkap oleh sistem magnet yang ada di CV507. Nah, kemudian batu bara ditumbahkan ke CV506
Di situ ada metal detektor. Fungsinya adalah ketika CP58A dan CP58B dan CP587 ini masih lepas ininya, material besinya lepas, maka dapat di cover dengan metal detektor. Jadi kalau metal detektor menangkap sinyal material besi, dengan segera metal detektor tersebut memberikan flag, memberikan tanda, dan sistem konveyor akan mati, sehingga operator dapat mengambil material besi tadi yang ada di CP506. Dari CP506, batu bara dialirkan melalui transfer power, dialirkan menuju ke sistem konveyor CP505. Nah, dari situ masuk ke CP504, masih sistem konveyor yang sama. Di CP504 itu ada divider gate atau aktuator ya untuk memilih arah aliran. Untuk memilih arah aliran, apakah batu bara tersebut harus ditaruh dulu di stockpile 5 atau langsung menuju ke TLS. Sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan tadi sebelum mulai tadi belum menjelaskan ini, sistem CHF TLS 5 itu ada tiga sekuen atau tiga sistem konveyor. Yang pertama sistem load in, yang kedua sistem load out, yang ketiga sistem bypass. Sistem load out, sistem load in tadi dimulai dari batu bara masuk ke damoper sampai ke stockpile, sampai masuk ke stockpile 5. Jadi yang termasuk dari sistem load in itu CP503 sampai CP508. Nah, begitu masuk ke stockpile 5, batu bara akan dijatuhkan ke konveyor melalui pipetting feeder. Di sini ada 6 pipetting feeder. Tadi saya belum menjelaskan yang CP503, sorry Pak. Kalau tadi di TT504, di transfer tower 504 itu ada fasilitas divider gate, ya dia bisa milih. Apakah langsung diteruskan ke TLS atau ditaruh di stockpile batu baranya. Kalau pengen ditaruh di stockpile, maka harus melewati sistem konveyor CP503. Nah, di situ ada mekanisme penjatuhan batu bara melalui fill flow. Itu juga aktuator, jadi motor menggerakkan ke atas frame sehingga, dan di atasnya ada penghalang sehingga batu bara melewati sisi kanan dan sisi kiri. Nanti bisa dilihat di penjelasan berikutnya. Nah, setelah dari stockpile tadi batu bara dijatuhkan ke konveyor, ditumpahkan ke konveyor melalui
feeding feeder. Di sini ada 6 feeding feeder. Terus masing-masing dari untuk beberapa feeding feeder itu ada sistem pengukuran batu bara. Pengukuran batu bara ini dinamakan pill scale. Dia mengukur flow rate dari aliran batu bara setelah dari stockpile 5 ke yang nantinya akan diangkut ke TLS, Train Loading Station. Ada 3 ini masing-masing merupakan penjumlahan. Jadi yang paling ujung merupakan penjumlahan dari tiap-tiap bill scale. Tiap-tiap bill scale sebelumnya. Nah, setelah batu bara melewati CP502, dialirkan ke CP501. Nah, itu sebelum batu bara dilewatkan ke TLS, maka batu bara itu akan diambil sampelnya untuk diserahkan ke lab sehingga diketahui spesifikasi dari batu bara yang akan dikirim ke gerbong kereta api yang nantinya akan dijadikan manifest batu bara yang akan dikirim. Selanjutnya batu bara akan diteruskan ke TLS, Train Loading Station. Yang nantinya tidak akan banyak disinggung, ya insya Allah mungkin di lain kesempatan. Di TLS ini batu bara akan dituang, akan di loading ke kereta api. Mungkin selanjutnya, Pak. Sekarang masuk ke arah aliran, Pak. Arah aliran saya akan menjelaskan terkait dengan arah aliran aliran batu bara load in, bypass, dan load out. Nampak di layar, yang nomor 1 adalah arah dump truck dari tambang, terus dialihkan ke area penumpangan, ya, area dump. Di situ ada hopper, ada 2 hopper, yang nomor 2 dan nomor 3 itu ada hopper FBA dan ada FBB. Di hopper tersebut di bawahnya ada breaker untuk menghancurkan batu bara ke ukuran 200 mm. Dari sini nomor 4 di batu bara tersebut diangkut oleh sistem konveyor. 4 dan 5 dialirkan batu bara, dialirkan ke sistem konveyor. Nah, tidak jauh dari situ, dari gambar tersebut, itu yang nomor 1 itulah CP507 dan nomor 2 adalah ROM stockpile, jadi stockpile sementara tadi. Nah, dari ROM stockpile ini akan didorong dengan doser melalui reclaim feeder breaker yang ada di sebelah kirinya. Nah, setelah
setelah dari reclaim akan diteruskan ke sistem konveyor CP506. CP506, CP505, CP504. Nah, sekarang ini di CP504. Karena sistem konveyornya sama, maka saya tidak tampilkan. Yang saya tampilkan langsung menuju ke pilihan aliran batu bara, apakah dilewatkan ke TLS atau ditaruh dulu di stockpile 5. Yang nomor 1 itu arah aliran dari damoper ke arah stockpile 5. Ini bangunan tower, dan di tower tersebut ada divider gate untuk memilih aliran. Ya, kalau kita pilih nomor 2 berarti menuju ke tunnel dan menuju ke TLS. Kalau kita pilih aliran nomor 3 berarti kita taruh dulu di stockpile 5. Sehingga di situ kapasitasnya akan lebih banyak dan akan lebih steady alirannya nantinya ke TLS, tidak ada gangguan. Nah, kita lanjut ke sistem loadout. Setelah batu bara dituang ke stockpile 5, maka sistem berikutnya adalah sistem loadout, di mana di sini ada corong, ada hopper menuju ke konveyor berikutnya, yaitu CP502. Ini tampak ada lubang nomor 1. Nah, dengan vibrating feeder, maka batu bara itu akan digoyang dan kemudian akan jatuh, ya. Akan jatuh ke sistem ini, akan jatuh ke area tunnel. Ini di bawahnya stockpile 5 ada tunnel. Ini tunnel ini ada konveyor CP502 untuk kita teruskan ke TLS. Nah, ini gambar berikutnya. Ini adalah gambar tank loading station. Yang nomor 1 adalah sistem konveyor CP501. Jadi setelah dari tunnel akan keluar melalui transfer tower, kemudian batu bara tersebut dialirkan lagi ke sistem konveyor CP501, dan kemudian batu bara tersebut dituang atau dialirkan ke bangunan TLS. Bangunan TLS ini memiliki kapasitas 2000 ton per hour. Ada dua tahapan. Ya, batu bara akan disimpan dulu di weight bin, di subbin. Kemudian setelah batu bara cukup di subbin, maka batu bara itu akan dituang ke weight bin. Nah, dari weight bin itu akan diteruskan ke kereta api nomor 4. Dan kita masuk ke konveyor sistem JAF TLS 5. Sistem konveyornya sama seperti halnya dengan sistem konveyor lain, Pak. Di sini ada feeder picker, ada reclaim feeder picker, ada belt conveyor, ada idler, ada pulley, ada scraper, ada take up, ada dev unit, ada aktuator yang tadi untuk milih aliran, divider gate dan untuk menjatuhkan material,
batubara itu ada fill flow, terus ada piping feeder, terus ada PLS juga, dan sistem pendukungnya adalah voice screen, ada tram iron magnet, ada metal detector, ada mechanical sampler, ada dash separation dan washdown system, dan fire fighting system. Yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya fungsinya. Di slide berikutnya adalah sistem konveyor dengan komponen-komponen utama. Yang nomor satu adalah belt conveyor. Belt conveyor untuk menahan material batu bara. Jenis beltnya pakai ini, di dalamnya ada sling kabel, sling baja, sorry. Tipenya pakai sling baja. Terus nomor 2 ada frame idler, fungsinya untuk menahan idler agar tidak bergerak. Terus ada yang komponen yang nomor 3 itu adalah carry idler. Carry idler yang bersentuhan di belt yang atas ya, dengan material batubara. Sedangkan yang bawah itu adalah return idler. Di idle carry idler itu ada 3 roller yang memiliki 3 roller, dan return idler itu memiliki 2 roller dan 1 roller atau yang 1 roller. Terus yang kelima itu adalah fungsinya untuk menahan belt supaya dia ada di center line-nya. Jadi prinsip kerjanya mechanical supaya belt tidak terlalu ke kanan dan ke kiri. Kalau di atas namanya self lining carrying idler atau kita singkat SACI. Yang nomor 6 itu yang ada di bawah, itu mengatur pergerakan belt conveyor supaya tetap di center line-nya, itu kita namakan SARI, yaitu self lining return idler. Yang nomor 9, yang nomor 7, itu jikalau SACI dan SARI tadi tidak menghandle pergerakan konveyor ke kanan dan kiri, maka dihandle oleh sistem konveyor akan dimatikan oleh ini belt alignment switch. Jadi belnya akan mengenai belt alignment switch sehingga konveyor akan mati. Yang nomor 8 merupakan dash separation system, mana ini untuk mengurangi debu batubara yang timbul karena tumpahan batubara. Supaya debu tidak banyak di area tersebut, maka ditaruh di situ dash separation, yaitu berupa semprotan gitu ya, spray untuk menangkap partikel debu batubara. Nomor 9 adalah flow untuk membersihkan aliran, membersihkan aliran bel di sisi return idler ya.
sisi bawah, jadi sisi kembali. Dan menahan material kalau ada material yang jatuh di return carry, sehingga material akan tertahan di flow tersebut. Kita lanjutkan. Komponen conveyor berikutnya yang utama juga kita namakan drive unit atau unit penggerak, di mana unit penggerak ini akan terhubung dengan head pulley. Nah, head pulley ini akan menggerakkan belt conveyor. Yang nomor 1 terlihat itu adalah motor listrik induksi sangkar tupai dengan daya 100 sampai 315 kW. Ya, untuk supaya tidak menghasilkan slip yang berlebih, dipasang fluid coupling di situ, di drive unit. Maka nomor 2 itu adalah fluid coupling. Dan ketiga itu gearbox mengurangi RPM dari motor induksi. Yang keempat adalah drive pulley. Komponen conveyor berikutnya adalah transfer tower. Dinamakan transfer tower adalah karena dia mentransfer dari conveyor satu ke conveyor yang lain, ke conveyor berikutnya. Nah, nomor 1 adalah merupakan struktur dari transfer tower yang dalam bagiannya itu ada diverter gate. Nah, diverter gate untuk membagi arah aliran. Ya, fisiknya diverter gate adalah seperti ini. Yang ada motor untuk mengangkat ke sini, sehingga bisa kontrol arah alirannya. Komponen conveyor berikutnya adalah hoist screen dan rem iron magnet. Rem iron magnet untuk menangkap conveyor, untuk menangkap material besi atau material metal lainnya, sehingga kalau material ini tidak ditangkap oleh magnet, ya akan dikhawatirkan akan merobek dari bel tersebut. Nah, untuk hoist screen itu untuk maintenance aja, kalau ada drive unit ini yang perlu penggantian. Kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu feeder breaker dan reclaim feeder breaker. Feeder breaker adalah nomor 1. Nah, di sini ada breakernya. Breakernya merupakan digerakkan oleh motor listrik, electrical system. Sedangkan sistem rantainya digerakkan oleh sistem hidrolik. Jadi nanti akan ada pengaturan kecepatan dari rantai feeder breaker dan reclaim feeder breaker. Di batu bara turun ke hopper, terus chain-nya bergerak ke arah breaker. Nah, terus dari breaker tersebut terus dituang ke sistem conveyor. Yang nomor 2 merupakan reclaim feeder breaker. Jadi nampak
ada air di sini. Ini adalah rantainya, rantai dari reclaimed feeder beaker, dan beakernya juga nampak. Dan ini didorong, nantinya akan numpuk di sini, didorong oleh doser, kemudian diteruskan ke konveyor. Sistem berikutnya, komponen berikutnya merupakan pengambilan sampel di konveyor sebelum masuk ke PLS atau sebelum masuk ke kereta api. Itu diambil sampelnya, dikirim ke lab, kemudian dari lab tersebut keluar spesifikasi atau untuk dijadikan manifest yang diteruskan ke kereta. Ini ada jadi material batu bara diambil dari sini masuk ke sampler. Nah, karena ada dua stage ini, maka sisa pengambilan batu bara oleh sampel dapat dikirim lagi ke konveyor. Yang nomor 2 adalah batting feeder. Jadi batu bara ada di atas hopper yang nantinya akan numpuk. Terus ada motor, di sini ada motor vibration-nya, dia akan getarkan sehingga dia akan turun, mekanismenya akan turun dari hopper tadi, akan turun ke bawah, dan ada gate di sini, pintu gate bisa dibuka penuh. Maka dari pintu gate ini setelah dibuka penuh, maka akan jatuh ke konveyor, sistem konveyor. Kita masuk ke kontrol sistem CFTLS 5. Sistem kontrol CFTLS 5 itu berbasis PLC, Pak. Di berbasis PLC atau berbasis SCADA, yang di mana PLC tersebut ada atau dipasang di masing-masing substation. Jadi di beberapa sistem konveyor itu ada bangunan substation, dan bangunan substation ini ada sistem suplai listrik dari 20 kV ke 380, nah, sehingga akan lebih mempermudah maintenance. Maka PLC tersebut ditaruh di substation. Ada 5 substation. Ada 5 substation di sistem kontrol. Ada 5 substation di CFTLS 5. Untuk login, karena dari area damoper sampai ke CP503 tadi ke area stockpile 5, maka yang dipakai adalah dari substation. Di situ ada substation 5 itu untuk menghandle substation 5 ini untuk menghandle konveyor, sistem konveyor CP508, ya CP508 dan feeder beaker di situ. Di CP506 dan CP507 dihandle oleh PLC yang ada di SS4. Sedangkan di SS3,
itu konver yang dihandle adalah konver JV505 yang paling jauh. Jadi ini di masing-masing substation tersebut ada PLC system yang redundancy sifatnya. Jadi PLC-nya ada 2, standby. Merek PLC-nya itu Modicon M580. Dan komunikasi antar PLC itu melalui fiber optik. Jadi komunikasinya dari area penumpahan damoper sampai ke stockpile PIC 5 itu komunikasi antar PLC-nya melalui fiber optik. Jadi untuk di control room damoper itu cuma ada SCADA, dan beberapa fasilitas seperti printer, reporting, dan fasilitas lainnya seperti CCTV di situ, dan juga telepon. Langkah ke slide berikutnya. Ada 5 substation tadi. Nah, ini sudah masuk ke load out. Ini SS2. SS2 itu untuk mengcover atau untuk mensuplai kebutuhan energi listrik dari CV504 ke 501. CV501. Sedangkan SS1 itu untuk menghandle kebutuhan energi listrik ke PLS. Jadi masing-masing PLC itu dihubungkan oleh jaringan fiber optik. Karena sampler juga ada PLC-nya, maka sampler dikomunikasikan melalui fiber optik ke SS2. Yang diambil adalah statusnya aja, tidak ada control action. Terus untuk area TLS itu ada, di bangunan TLS itu ada control room sendiri, yaitu control room TLS. Di situ ada kontrol untuk TLS sendiri, ada PLC-nya sendiri, yang PLC-nya ditaruh di substation 1, dan ada SCADA dari sistem konveyor. Jadi di TLS ada 2 sistem SCADA. Yang pertama sistem TLS sendiri dan sistem untuk konveyor. Dari substation 2, komunikasinya ke MCCTAL. MCCTAL itu singkatan dari Main Control Center atau pusat kendali tambang yang ada di area tambang TAL atau tambang air laya. Dari SS2 dari Bangku Barat ke MCCTAL itu dikomunikasikan via fiber optik melalui SS3 TLS4 existing. Jadi di situ di SS3 TLS4 existing ini nantinya akan dihubungkan
sistem konveyor CHF TLS 3 dan CHF TLS 4. Saat ini CHF TLS 3 dan 4 tidak bisa dimonitor di MDigital. Ini gambaran panel PLC yang ada di masing-masing substation. Listrik untuk mensuplai panel PLC ini diambil dari UPS. Berpanel. Nomor 1 adalah CP dari UPS. Komponen nomor 2 ini adalah power supply untuk mensuplai kebutuhan power 24 volt ke sistem kontrol. Yang nomor 4 ini adalah modul I/O. Modul I/O bisa DI, bisa DO, digital input, digital output, bisa analog input, analog output. Terus yang ketiga ini adalah CPU-nya atau PLC-nya. Yang dipakai adalah PLC Schneider M580. Untuk komunikasinya, untuk komunikasi antar PLC, kita pakai koneksi Ohm Schneider nomor 5. Nah, posisi panel PLC ini ada di masing-masing substation. Terus sensor-sensor dan switch. Untuk mengamankan sistem konveyor, ini kita namakan safety device. Ini untuk keperluan safety jika ada halangan di lapangan yang membahayakan operator atau membahayakan equipment di lapangan. Yang pertama adalah belt alignment switch atau BAS. Ini tadi untuk supaya agar beltnya tidak terlalu ke kanan dan ke kiri dan tetap di center line-nya. Terus yang kedua itu ada namanya blue-code switch. Dinamakan blue-code switch karena untuk kalau ada operator di sekitar blue-code tersebut dan melihat kejadian bahaya, kejadian yang istilahnya akan mengganggu sistem dan bahaya bagi operator, maka ada tali, ada sling yang bisa ditarik sehingga menyebabkan sistem tersebut mati. Ya, perlu diketahui sistem kontrol ini menganut filosofi fail-safe, sehingga semua kontak yang ada di safety device ini dibuat normally close, sehingga ada di masing-masing safety device itu ada tenaganya. Ada tenaga 24 volt DC. Terus nomor 3 adalah lock jet switch. Itu biasanya ada kita pasang di material di tiap tumpahan batu bara, seperti di feeder beaker, iklim feeder beaker, ada di TLS, ada di atas stopel 5. Jadi sewaktu-waktu kalau ada material numpuk di iklim feeder beaker contohnya, maka alat ini akan
akan kena sehingga mengaktifkan, sehingga membuat yang normally close tadi membuat jadi normal open, sehingga sistem akan berhenti, sehingga iklim feeder ini akan aman dari kerusakan. Yang nomor 4, ini ada speed switch. Ini kalau disetting kalau 20% dari kecepatan pule itu melambat setelah 20%-nya. Kalau sudah 20% terlewati melambat, maka sistem ini akan normally open, sehingga mematikan bell conveyor, mematikan drive unit. Yang nomor 5, emergency stop, yang biasanya ada kita tempatkan di panel kontrol lokal atau local control station, atau di tiap transfer tower. Ini fungsinya untuk kalau operator melihat kejadian unsafety dan membahayakan operator lain atau membahayakan fasilitas, maka emergency ini bisa langsung di stop dan mematikan sistem. Sekarang masuk ke sistem metering. Metering ini untuk mengukur volume batubara yang ada untuk di gambar ini mengukur volume batubara di damper. Tipe sensornya adalah radar level. Kalau sudah 85% dari kapasitas damper, maka sistem akan mengeluarkan peringatan supaya operator dapat memberitahu supir dump truck supaya untuk berhenti. Sebelum menuang, kalau sudah penuh, maka driver dari tambang tadi akan dihentikan di depan bridge, ya. Sebelum masuk bridge sudah dihentikan, sehingga keberadaan radar ini juga penting. Yang kedua untuk metering adalah bell scale. Yang nomor 1 ini adalah gambar integratornya, yaitu mengintegrasikan antara kecepatan dengan berat, kecepatan bel dengan berat ini berat dari material batubara. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah load cell dari bell scale. Bell scale ini memiliki akurasi sekitar 0,25%, ini sangat akurat, dan total load cell di bell scale ini ada 4. Gambar slide berikutnya merupakan gambaran dari control room CFTLS 5 dan control room MCC Tower existing. Gambaran MCC Tower existing, control room MCC Tower existing adalah yang seperti yang saya tandai. Ini merupakan pusat kendali tambang yang ada di PT Bukit Asam Tbk, yang ada di lokasi tambang air laya. Sedangkan di dua kontrol room lainnya itu ada di tambang Bangko Barat. Yang satunya ada di posisi damper CFTLS 5 dan kontrol room TLS CFTLS 5.
Sekarang kita masuk ke pengoperasian dan pengendalian CHF-5. Jadi bagaimana kita start, bagaimana kita stop, dan bagaimana kita mengendalikan beberapa parameter yang ada di CHF-5. Sistem kontrol CHF-5 itu terdiri dari monitoring dan control action. Control action-nya itu start-stop equipment, kemudian start-stop equipment dari feeder bigger atau dari conveyor atau dari fasilitas pendukung lainnya, atau start-stop saat emergensi. Kalau kita aktifkan safety device tadi, atau ada safety device yang sudah tertrigger, maka sistem itu akan berhenti. Maka ini control action-nya. Yang kedua, control action berikutnya adalah change speed feeder bigger dan equilibrium feeder bigger. Jadi kecepatan rantai dari feeder bigger dan equilibrium feeder bigger. Jadi sekian normal dari kecepatannya itu 0,4 meter per sekon. Itu normalnya, ya kalau tergantung operator mau dipilih berapa persen dari nominalnya, sehingga kecepatan tersebut mempengaruhi pergerakan dari rantai. Pergerakan rantai ini disuplai oleh sistem HPU atau hydraulic system, sehingga pengaturannya pengaturan analog. Control action berikutnya motor vibration speed yang ada di vibrating feeder. Jadi saat panel batubara ada di stok P5. Nah, kecepatan motor vibrasi dapat dikendalikan. Ya, kalau dikendalikan di setting 100%, maka aliran dan hasil dari jumlah batubara yang akan bisa diangkut lebih besar daripada kita atur kecepatan motor yang 30%. Terus fungsi kontrol sistem dari CHF-5 juga ada monitoring action. Monitoring action ini ada dua, yaitu status equipment. Apakah status ini terkait dengan kesiapan dari equipment itu, apakah sudah ready untuk di start gitu ya. Nah, kalau belum ready start, maka sistem tidak akan berjalan, tidak akan bisa dijalankan. Terus monitoring action berikutnya adalah pembacaan metering. Metering tadi terkait dengan volume batubara yang ada di hopper, terus flow rate dari batubara yang ada di bel conveyor, dan arus dari motor, dari drive unit. Itu kita monitor di SCADA. Sistem pengoperasiannya bisa kita pilih, ada dua,
bisa pilih mode lokal atau mode remote. Mode lokal hanya untuk keperluan maintenance. Jadi mode lokal ini kalau ada sistem konveyor tersebut memerlukan perbaikan, jadi ya bisa memilih mode lokal atau bisa dipilih mode remote, yaitu pengoperasiannya dari HMI SCADA yang ada di control room. Yang saya ini pointer saya itu bisa dipilih lokal atau remote. Ya, kalau remote akan mengikuti sekuensial dari program, sedangkan lokal tidak mengikuti sekuensial dari program PLC. Sekarang lanjut ke mode control sequence. Sekuensial dari mode kontrol itu ada 3, itu ada load in, load out, dan bypass. Nah, load in jika pengoperasiannya dari dump-over ke file 5. Kalau load out itu dari feeding feeder ke TLS. Kalau bypass tidak melalui stockpile, jadi dari dump-over langsung menuju ke TLS, menuju ke kereta. Karena kalau kita operasikan waktu start, itu kita mengikuti start sequence load in. Kalau kita nanti memilih mode load in, maka start sequence-nya adalah sebagai berikut. Mula-mula divider gate sudah diarahkan ke arah stockpile 5, sehingga belflow ini dan belflow mana yang akan ini, belflow-nya ada 5 unit. Nah, kita bisa pilih belflow mana yang bisa dituang ya, yang kosong. Belflow ini cuma satu aja yang aktif. Dari 1 sampai 5 ini hanya boleh satu yang aktif. Nah, setelah equipment belflow dan digital gate sudah aktif, sudah diaktifkan, maka control sequence-nya ke conveyor, startnya akan conveyor setelah startnya akan beralih ke conveyor CP503 yang di atas. Setelah conveyor CP503 ini jalan, selanjutnya yang akan jalan adalah conveyor CP504. Itu selanjutnya sampai ke feeder breaker. Start sequence seperti ini mencegah material batubara tertumpuk di bel conveyor. Ya, stockpile kalau sudah siap, maka di running dahulu. Yang mendekati stockpile, maka CP503 itu diaktifkan dulu, sehingga kalau ada apa-apa dari CP, ada gangguan di feeder breaker, maka batubara yang ada di conveyor semua akan ditaruh dengan aman di stockpile 5.
Untuk start sequence load-in sudah. Start sequence loadout. Loadout berarti setelah dari stok file 5, aliran batubara akan diteruskan ke TLS 5 atau ke kereta nantinya, ke gerbong kereta. Maka yang harus siap terlebih dahulu adalah paling ujung, berarti paling ujung hilirnya itu TLS harus siap. Jadi TLS di start terlebih dahulu. Setelah TLS berjalan, maka start selanjutnya yaitu sistem conveyor CP501, terus ke sampling system, lalu ke closed conveyor CP502, lalu dihidupkan ke feedback feedernya, lalu ke feeding feed gate-nya. Jadi material masih tertumpuk, jadi sebelum ke batubara ke konveyor itu masih di gate ya, gate-nya belum dibuka. Baru setelah siap, sistem semua siap, baru gate dari feeding feeder itu dibuka. Ini shutdown sequence, jadi untuk mematikan sistem login. Mematikan sistem login harus dari sumber batubara, agar material tersebut tidak tertumpuk di belt conveyor. Maka sistem yang harus dimatikan terlebih dahulu adalah feeding feeder. Nah, lalu menuju ke konveyor CP508A. Nah, langsung ke 50 dan diteruskan sampai ke 503. Jadi jika ada trouble kita mencet emergency shutdown di CP505, maka sistem yang shutdown adalah sistem CP505, CP506, CP507, reclaim vehicle, CP58AB, dan feeder breaker. Sedangkan untuk CP504 itu dan ke arah CP503 itu tetap masih bisa berjalan. Ini untuk efektivitas efisiensi energi ya, karena setiap unit memerlukan waktu untuk start dan memerlukan tenaga yang banyak, sehingga sistem dari CP504 tidak harus mati. Terus shutdown sequence loadout sama. Yang harus dimatikan terlebih dahulu adalah sumbernya, yaitu feeding feeder gate-nya untuk menutup supaya aliran batubara terhenti. Terus feeding feeder dimatikan. Lanjut ke konveyor CP502, sampling system, terus konveyor CP501, baru ke TLS yang paling ujung. Nah, kita selanjutnya untuk melangkah ke case. Ada case di mana yang ini tampilan dari HMI SCADA, yang profil konveyor yang merah itu menunjukkan CP507,
saat ada gangguan di CP507, maka sistem sumber batubara di damoper harus mati, sehingga CP508AB juga posisinya mati, dan reclaim feeder breaker juga posisinya mati. Untuk sistem CP506 sampai ke CP501 tetap bisa berjalan. Ini yang aktif adalah sekuennya adalah load-in dan load-out, sehingga di load-out ini tidak sepenuhnya mati, hanya menunggu untuk CP507 ini dirawat, diperbaiki. Setelah sudah diperbaiki dan tidak ada masalah, maka pengoperasiannya dapat melalui sistem SCADA, tadi tidak di remote. Nah, itu saja mungkin Pak presentasi dari saya. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penyampaian materi presentasinya yang sangat rinci ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih dari Pak Ismail Ibrahim. Apakah sepanjang belt conveyor terdapat alat atau sensor pendeteksi jika batu bara terbakar atau combustion? Apakah ada interkoneksi antara firefighting system ke sistem kontrol cool handling? Silakan Pak. Ya, saya jawab Pak. Ya. Kalau ada batu bara terbakar, ada kejadian kalau ada batu bara di belt conveyor terbakar, maka memang tidak ada sistemnya Pak, tidak ada sensor yang mendeteksi itu, tapi akan terdeteksi di sistem yang lain. Misalnya kalau terbakar, maka akan membakar beltnya. Nah, beltnya akan membakar kabel. Jadi di samping kanan dan kiri itu ada kabel. Ini Pak, ada kabel kontrol dan kabel instrumen. Kemudian kalau itu sudah kebakar, praktis karena sistem tadi normally close, mengalirkan energi, maka dengan adanya kebakaran tersebut yang bisa merusak kabel, maka praktis yang tadinya normally close jadi normally open, sehingga membuat konveyor tersebut berhenti, menghentikan konveyor. Mungkin itu Pak jawabannya. Tidak ada, jawabannya tidak ada sensor khusus untuk mendeteksi panas. Ya. Berikutnya dari yang tadi yang belum Pak, yang ini ada yang untuk yang firefighting itu tidak terkoneksi dengan sistem kontrol Pak. Jadi sistem firefighting hanya sistem tersendiri yang tidak terkoneksi dengan sistem kontrol. Jadi cuma memberitahu bahwa oh di sana ada di area ini ada kebakaran ya. Jadi ada operator yang datang ke sana untuk memadamkan api. Itu Pak jawabannya. Baik. Berikutnya dari Pak Arya Budi. Untuk conveyor system, apakah ada regular inspeksi dari pihak ketiga untuk sertifikasi layak operasi? Terima kasih. Untuk sistem conveyor sendiri, ya ini untuk conveyor sendiri Pak. Conveyor sendiri tentunya ada inspeksi Pak, ada inspeksi khusus, masih internal Pak. Internal inspeksi dari
tim Satker, satuan kerja dari PT Bukit Asam. Tapi secara keseluruhan ada Pak, ada secara keseluruhan karena sistem ini berpotensi ini Pak ya, masih ada potensi bahaya, ya, maka secara keseluruhan pasti ada. Hanya belum dilakukan Pak. Yang saat ini dilakukan adalah inspeksi untuk internal, inspeksi internal karena sekarang dalam masa garasi Pak. Inspeksi internal dari PT Bukit Asam. Baik. Coba. Berikutnya dari Pak Rio. Saat ini kami sedang ada feasibility study untuk proyek desain front end engineering design untuk coal terminal yang rencananya dibangun di daerah Sulawesi. Terkait hal ini, izin bertanya Pak. Yang pertama, sejauh ini selama beroperasi di warranty period ini, apa sudah ada corrective action yang dilakukan Pak? Pada bagian apa saja? Ya, baik Pak. Ya, masih ada corrective action Pak, ada perbaikan-perbaikan, terutama idler Pak, idler, bagian rollernya ya, idlernya yang baik yang di carry idler ataupun di sisi return idler, yang pertama, yang sisi idlernya yang sampai saat ini masih ada perbaikan dan penggantian, itu harus diganti Pak. Karena kalau tidak diganti akan pengalaman dari PT Bukit Asam akan ada trouble yang merembet-rembet ya. Itu di sisi idler. Yang kedua, idler ini tentunya akan berpengaruh ini Pak, bergantung juga dari vendor ya. Dari vendornya pengalaman dari satuan kerja PTBA, kalau memang vendornya sudah terbukti sudah bisa menjamin garansi 5 tahun, 4 sampai 5 tahun yang buatan Jerman gitu ya. Itu terbukti ini tidak ada corrective maintenance yang berarti ya. Jadi kalau saat ini kami pakai produk lokal itu yang masih ada perbaikan. Itu dari sisi idle. Yang kedua, yang equipment-nya yang masih ada perbaikan itu di sisi drive unit atau motor induksi, itu masih ada. Nah, itu mungkin kemarin ada kejadian masih ada kejadian lah, masih ada penggantian Pak. Intinya itu Pak. Baik. Terus pertanyaan nomor 2. Ya, Pak. Nomor 2 terkait dengan brand motor yang digunakan. Apakah seragam semua Pak? Dan penentuannya berdasarkan data waktu fit atau ada perubahan saat detail engineering design? Jika ada perubahan brand motor yang digunakan atas pertimbangan apa? Jika berkenan, di-sharingkan Pak. Iya Pak. Untuk brandnya Pak, untuk brandnya yang untuk drive unit, proses drive unit itu brandnya adalah Siemens. Nah, karena ada ini Pak, disebutkan di kontrak memang harus mampu tukar Pak, interchangeability. Jadi memang yang fase yang TLS 4 atau yang sudah existing itu PTBA sudah punya pengalaman untuk produk Siemens itu masa perawatannya masih mudah ya. Jadi tetap dipakai Pak. Jadi karena ada kebutuhan interchangeability, maka pertimbangannya adalah itu Pak, interchangeability dengan sistem existing. Yang pertama, yang kedua mungkin juga masa garansi ya. Tidak ada ini Pak, tidak ada perubahan saat masa engineering design ya, sampai ke fase konstruksi. Bisa milih Pak, jadi ini Pak waktu fase konstruksi bisa milih, tapi
karena kita melihat interchangeability ya, jadi ya kita pilih yang itu Pak, product shipment untuk drive unit dengan daya 100 sampai 315 kW. Baik. Berikutnya nomor 3. Pada proyek ini apakah menggunakan Computerized Maintenance Management System atau Enterprise Asset Management untuk maintenance, engineering, operation dari pengoperasian proyek ini? Apa berkenan di share software yang digunakan? Computerized untuk ini Pak, untuk Maintenance. Ya, maintenance ya. kalau aset, ini maintenance, engineering, operation. Oh, enggak Pak. Untuk masa perawatan ini atau masa garansi, kami di lapangan tidak menggunakan sistem komputerized Pak ya. Jadi masih yang berini Pak, yang melakukannya memang sistem yang ini Pak, Satker PTBA. Jadi Satker PTBA masih pakai ini ya Pak ya, belum komputerized lah. Untuk sistem yang lain sudah, tapi untuk yang fase maintenance ini belum ada. Baik. Belum ada komputerized. Berikutnya, pertanyaan dari Pak Adi. Dust suppression-nya menggunakan apa ya? Oh, dust suppression menggunakan ini Pak, spray air itu Pak, air biasa. Jadi ada di sekitar tambang ada suplai air, ya kita ambil pakai pompa dan dialirkan ke penampungan, ke tangki. Nah dari tangki itu ini Pak, pakai pipa yang itu Pak, pakai pipa HDPE. Jadi simpel aja Pak itu Pak. Ya, oke. Nah untuk mengurangi ini aja, untuk tujuan untuk mengurangi debu aja Pak, dan debunya nggak banyak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa bahan conveyor belt? Nah, bahannya ini Pak, belt conveyor ya ini Pak ya. Pakai belt conveyor, pakai karet, tapi di dalam karet itu ada slingnya Pak, steel cord Pak. Jadi tipenya steel cord, belt conveyornya. Atau di dalamnya ada karet, di dalamnya ada sling ini, sling apa? Sling baja itu panjang, mid kawat. Itu namanya steel cord. Baik, berikutnya nomor 2, motor listrik penggerak. Tadi sudah disampaikan ya, berapa wattnya ya, 100-300-an. Ya, 100 sampai Merek tadi sudah disampaikan. Nomor 3, pada halaman 16, bolehkah tolong dijelaskan garis besar cara kerja trem iron magnet dan merek apa yang digunakan? Iron magnet ya. Slide nomor 16 nih. 16 ya Pak, slide 16 ya. Ya. Nah, itu yang nomor 1 itu Pak, trem iron magnet. Ya, prinsip kerjanya ini Pak, magnet ada charging listrik ke material ini ya, material metal di dalam itu Pak, di dalam yang kuning itu Pak ya. Ada penyangganya, ada itu Pak, ada kabelnya itu Pak. Jadi memang prinsipnya itu aja Pak. Jadi kalau ada metal kita aliri listrik ya sifatnya magnet. Oh, jadi narik. Nah, untuk merek nih yang saya lupa nih Pak, Mekal atau apa ya? Mekal nih Pak. Baik. Nanti saya ini Pak, saya kasih tahu Pak. Baik, nomor 4 nih Pak, PLC-nya mereknya apa?
PLC SCADA, Pak. Tipe Modicon 50. Oh, Modicon. Oke, Ya, PLC-nya Modicon, Schneider. Berikutnya dari Pak Dasri. Ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, bagaimanakah proses cool handling facility train loading station bekerja terhadap perubahan iklim dan berpengaruh terhadap apa ya di dalam operasi sistem? Oh, iklim yang dimaksud, yang tantangan terberat adalah hujan, Pak ya. Hujan. Hujan, walaupun hujan tuh nggak berpengaruh banyak, cuma kalau saat hujan ya terkadang drainasenya masih kurang ini Pak, kurang baik, maka itu akan menghambat, akan membahayakan ini apa idler Pak. Idler nanti akan tergerus, airnya akan masuk ke situ, terus lama kelamaan kan akan timbul korosi Pak lah di situ nanti. Tantangan Baik. terberatnya klaim itu Pak, hujan dan Oke. drainase yang tidak baik. Sisanya Baik. aman. Ya. Nomor 3. Nomor 2 ya. Berapa lamakah conveyor belt beroperasi bekerja dan berapa kali bahan tersebut diganti itemnya dalam operasi selama ini? Oh, kalau beroperasi ini didesain 24 jam, Pak. Beroperasi ya 24 jam beroperasi, tapi enggak ini akan dimatikan saat pergantian ini ya, pergantian shift, Pak. Oh, pergantian shift. Ya, pergantian shift itu kalau matinya saat pergantian shift. Apakah ada bahan-bahan berapa kali bahan tersebut diganti itemnya ini? Ada item-item yang perlu penggantian itu gimana itu kaitannya dengan itu? Oh, item penggantian ini Pak yang sering tadi Pak. Saat ini cuma ini Pak kalau redimenternya yaitu untuk rutinnya saya belum mengikuti karena ini masa garansi Pak. Jadi tiap saat kami datang untuk mengecek Pak, mengecek sistem dengan alat ukur. Saat ini masih dilakukan Pak, masih dengan alat ukur di drive unit itu ya, drive unit terus ada dengan visual itu kita dengerin ini addernya apakah ada suara yang tidak wajar itu. Nah kalau tidak wajar kita lihat mesti ada yang nggak wajar juga di instalasinya, maka itu kita catat untuk dimasukkan ke ini Pak laporan. Baik. Berikutnya nomor 3 ini. Komponen-komponen mana sajakah yang riskan dalam pergantian itemnya dan mana saja yang dikalibrasi dan mana juga yang mengandung komponen lokal? Komponen lokal idler, jelas idler, pulih itu lokal. Untuk telesnya ada yang lokal, untuk struktur Pak, itu struktur lokal. Untuk telesnya sendiri yaitu dari Australia. Yang sering rusak ini Pak, yang sering rusak yang saya sudah jelaskan tadi yaitu idler karena kemasukan air ya. Jadi kemasukan air di dalam, air sudah masuk ke idlernya. Terus drive unit itu karena getarannya Pak, alignmentnya perlu penyesuaian lagi. Terus HPU Pak, HPU sistem itu yang biasanya sering bermasalah di TLS sampai saat ini Pak. Sistem HPU sering bocor itu Pak, olinya sering tumpah. Yang saat ini belum masih kita perbaiki. Sisanya insya Allah masih aman Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Allen Kelana. Apakah sistem ini dilengkapi dengan data logger dan event replay, baik human machine interface maupun PLC-nya? Data logger untuk apa?
yang merekam, mungkin datanya direkam, kemudian ada untuk event dilihat lagi event sekuennya seperti apa, Oh, ada rekamannya enggak? ada Pak, ada. Nah, Pak, di sini mungkin kelihatan Pak ya. Yang paling atas nih Pak, tampilan SCADA yang paling atas itu merupakan record Pak. Nah, record yang bisa ini yang sudah nantinya bisa kita laporkan ya ke bagian perawatan bahwa jam sekian kejadiannya seperti ini, jam sekian kejadiannya seperti ini. Sudah Pak, ada data loggernya ada. Baik. Apakah ada pertanyaan lain lagi nih yang di chatbox-nya sudah nggak ada pertanyaan lagi? Barangkali ada yang akan disampaikan secara langsung? Bisa Pak? Oh ya, silakan. Pertanyaannya itu kerusakan idler-nya itu tergantung dari bearing. Ya, betul Pak. Yang kami deteksi itu Pak, Iya, lama di lapangan. karena bearing itu ada dari FAG dan masa pakainya itu kurang lebihnya itu 10.000 jam. Kalau belt conveyor itu steel cord-nya itu kawatnya itu adalah 6 diameter 6 mm. Diameternya itu kurang lebih 1 cm, 10 meter. Dan tiap cord-nya itu terdiri dari 32. Ya. Itu. Tapi di sini gesekannya yang terjadinya itu terjadi karena pause scraper. Pause scraper ini yang mengakibatkan daripada umur belt conveyor yang terjadi. Saya rasanya itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gerard. Ada lagi yang lain pertanyaan atau menambah atau sharing? Baik, kalau nggak ada jam 17.22 ya, kita akhiri acara sore hari ini. Kita lanjutkan besok sore tentang ini apa data produksi dari peralatan-peralatan sistem pneumatik yang dipakai di migas ya. Nah, ini barangkali tertarik, silakan besok sore bergabung, nanti informasinya disampaikan lagi, didistribusikan lagi. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KBI mengucapkan terima kasih pada Pak Fajar Prasetyo yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang bergabung di acara sore hari ini. Kita ketemu lagi besok sore ya, jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Fajar, Pak Edi. Pak Edi, Pak Fajar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, Pak Wahidin Wahab. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Edi. Ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, Pak Joko, terima kasih. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak.
Iya. Izin kita tutup. Terima kasih Pak Erastopo. Terima kasih, Pak Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akhiri.